salam olahraga ya. Baru keluar tadi dari seri GP untuk apa namanya Austria, dimana kembali slogan winning repeat sleep again, ya berulang kembali. Marc Marquez menang ya untuk 6 kali secara beruntun di musim ini. Race main race, dan yang mengulangi prestasi dia di tahun 2014, dimana ketika itu dia fenomenal, 10 race beruntun, sekarang 6 race beruntun. Ya tadi sebetulnya di awal sempat ya gue pikir ini akan seru ya, dimana Best sebetulnya punya kans untuk menang, tapi dia terlalu nge-push hingga ya gue bilang banyak habis, dan dia coba untuk cover gak bisa juga, sampai akhirnya dia dibalap oleh Vermin, masuk posisi ketiga untuk Best, dan sekaligus untuk Best ini dalam 3-4 race terakhir menunjukkan bahwa motor Aprilia ini menjadi motor yang bisa dibilang penantang terkuat Ducati lah musim ini. Lalu nomor 2 adalah Vermin Aldeguer ini, kalau dia bisa memperbaiki posisi startnya, ya bisa dibilang dia ini salah satu ancaman juga, karena dari cara membalap gue bilang dia nggak ada takut-takutnya, nggak pakai perhitungan juga, mirip Enea musim lalu, semua dilibas, tapi karena dia startnya agak di belakang, jadi untuk bisa bersaing di depannya agak susah. Jadi dia bisa, tadi juga start dari posisi ke-6 ya, masalah itu row juga agak di belakang, jadi dia agak susah. Cuman ya dapat posisi kedua menjadi pencapaian terbaik dia musim ini. Tadi Best kita udah. Pedro Acosta nomor keempat, ya Pedro pelan-pelan tapi bersama KTM ya, dia bisa masuk konsisten top 5, dimana secara klasmen pun dia bisa bersaing dengan Morbidelli dan Ligia yang dalam beberapa race terakhir ini keluar terus dari top 10. Justru Pedro dengan KTM ini berhasil finish konsisten di top 5, dan walaupun KTM ini belum bisa ya untuk sekuat Aprilia, tapi setidaknya dia bisa masuk ke istilahnya papan tengah, row kedua, ini bisa meramaikan juga sekali untuk podium, jadi nggak semua Ducati. Ya begitu juga dengan Enea di posisi kelima, sempat mundur ke belakang, tapi dia bisa back lagi di posisi kelima. Joan Mir ke-6, prestasi terbaik bagi Mir hampir 2 tahun terakhir di 2023. Masuk top 6 ini bukan tanpa ini juga, di mana dia konsisten tadi gue bilang, dan dengan motor Honda yang sekarang memang nggak bisa diajak untuk agresif, di mana motor Honda ini ketika ngepush sedikit masuk ke panting, dan dengan gaya balap kayak Marini ini gue bilang agak lebih cocok dengan Honda, di mana kedua pembalap ini memiliki karakter pembalap yang kalem. Binder ke-7, ya Binder gue bilang belum sebaik 2 musim sebelumnya lah, dimana tahun ini juga dia masih konsisten masuk ke-7. Pecco 8, ya ada pressure lagi setelah awalnya kita lihat dia bisa bersaing di depan, tapi perlahan-lahan malah mundur sampai ke 8. Raul Fernandez 9, Aprilia. Alex Marquez ke-10, sayang banget dia kena long lap penalti ya, dimana dengan karakteristik sirkuit sempit kayak gini kena long lap penalti itu selesai. Morbidelli ke-11, Zarco 12, Luca Marini 13, Ai Ogura 14, dan Quartararo 15 ya. Yamaha nggak bisa berbicara banyak di sini ya, dimana prestasi terbaiknya ya Quartararo nomor 15, karena sirkuit ini sebetulnya Yamaha ini bisa beradaptasi karena cukup banyak tikungan, tapi karena akselerasi Yamaha ini nggak ada, jadi selepas tikungan langsung akselerasi, itulah yang membuat Yamaha ini ketinggalan jauh banget di sirkuit ini. Oke, nanti minggu depan kita akan nonton untuk di Hungaria, sirkuit yang bisa dibilang tanda kutip baru, Balanton. Terakhir ngadain itu sekitar 33 tahun yang lalu, jadi udah lama banget. Oke.